kalau pertanyaannya kapan Idul Fitri di tahun ini, ya kita bisa simpulkan dari dua pendekatan data ini bahwa Idul Fitri tahun ini 1446 Hijrah bertepatan dengan 2025 Masehi waktu Indonesia. Ingat, waktu Indonesia. Ya, besar kemungkinannya akan berada di tanggal bersamaan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Jadi kalau sekarang 29, Ahadnya 30, Senin. Nah, Seninnya tanggal 31, ini Idul Fitrinya. Ya, karena dari dua pendekatan ini kemungkinan besarnya pasti akan digenapkan. Kemungkinan besarnya dalam kondisi seperti ini. Ya, hilalnya masih di bawah ufuk dan juga di bawahnya sangat tajam juga. Dan juga dalam pengamatan kita saksikan bahwa data-data hari ini secara cuaca juga kita melihat ya, ada hujan macam-macam dan sebagainya, dan dalam kondisi yang kita bisa rasakan selama ini rasanya agak sulit kemudian untuk bisa ditetapkan terlihat, sehingga peluang dengan penggunaan dua metode ini, saya tegaskan ya, dua metode ini. Jadi ulama berijma pada dua metode ini. Kalau bukan ru'yat itu hisab. Jadi kalau sudah ada yang ditetapkan berdasarkan Qur'annya, hadisnya, ijma ulama, maka tidak boleh seorang muslim ya beriman bahkan pada Al-Quran, pada hadis, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, untuk mencari metode lain di luar ini. Ya, misal metode mimpi, metode ketinggian air laut, gitu kan, metode hembusan angin, ya, metode macam-macam ya. Pernah dulu Syekh Ali Mustafa Yaqub rahimahullah taala, ya, beliau pengasuh pesantren Darussunnah dan juga pernah menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, sebelum sekarang Profesor Nasruddin Umar itu pernah dijabat oleh Syekh Mustafa Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau pernah melakukan penelitian di Indonesia itu betapa banyak metode itu. Ya, sampai belasan ke puluhan. Setiap orang ada yang begini, ada yang begitu. Nah, kita fokus pada dua ini saja. Ya, kalau sudah dua ini saja, pemerintah nanti memberikan satu penjabaran pada kita semuanya. Ya, dan insya Allah peluangnya kalau pada dua ini akan sama semua. Tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda untuk Idul Fitri tahun ini. Insya Allah sepanjang kita masih mengacu pada metodologi yang kita maksudkan ini. Ya, kalau di beberapa waktu yang lain seringkali kita dapatkan misalnya ada perbedaan antara ahli ru'yat dengan ahli hisab, itu satu hal yang sangat niscaya terjadi. Tapi ini rasanya sulit karena dari data-data itu mendukung untuk kesamaan. Ya, bedanya itu kayak gini. Kalau ru'yat itu ketika menggunakan data-data batasan standar untuk melihat. Nah, ini juga nanti problematik. Mungkin satu saat bisa ada diskusi-diskusi tertentu yang diinisiasi Kementerian Agama untuk kita bisa mengkaji berdasarkan nas. Ya, jadi nas dulu yang didahulukan. Ya, nakli dulu sebelum akli. Jadi ikutkan akli untuk menganalisis nakli. Ya, bukan nakli dijadikan sebagai stempel untuk akli. Nah, itu sesuatu yang keliru. Kalau sudah begitu nanti semua berlomba cari metode. Nah, ini nanti musibah. Ya, kemarin-kemarin 2, sekarang nanti 3, besok nanti berapa lagi dan sebagainya. Ini musibah nanti. Ya. Nanti gampangnya begini teman-teman sekalian, untuk metode ru'yat itu sederhananya keluar, lihat di tanggal 29 di ujung menjelang maghrib, lihat begitu maghrib, tak mataharinya turun, ya tenggelam, gitu, lihat hilalnya muncul nggak? Ya, terlepas mau standarnya mau 2, mau 1, mau 3, mau berapapun, ya begitu kelihatan misalnya, nampak benar, lalu saksinya ada, disumpah dia, selesai, besoknya ada. Ya, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tidak terlihat, sudah genapkan. Bilangan Ramadannya menjadi 30, besoknya Idul Fitri. Nah, yang jadi problem seringkali bertemu itu begini, ya, bertemu di sini titik perbedaannya. Dibuat standar misalnya. Dan standar ini sebetulnya bisa dilihat dari segi akal, ini masuk ke akal, tapi jadi perdebatan secara nakli, secara teks, secara dalil nanti. Ya, ketika standarnya bisa berubah-ubah, misalnya bikin 2 nih, karena di bawah 2 ini masih samar-samar misalnya, kelihatannya nggak terlalu kelihatan jelas. Ya, lalu dibuatlah standar. Kalau ini 2 atau di atas 2, ya kelihatan tetapkan. Ya, atau bahkan nanti kalaupun nggak kelihatan, tapi kalau sudah standarnya terpenuhi, kemungkinan bisa dilihat, maka ada imkan ru'yah namanya. Kemungkinan bisa dilihat, standar derajatnya begini, elongasinya begini misalnya, maka tetapkan, walaupun nggak kelihatan. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia melihat, di bawah standar itu, misal nih, sekarang disebutkan 3, elongasinya sekian misalnya, taruhlah 6,3 derajat misalnya, ya, atau 6,4 misal. Ya. Nah, ini dia baru di bawah ini sedikit, bisa misalnya 2,9 ya, atau elongasinya kadang terpenuhi tapi ketinggiannya tidak, atau sebaliknya, misal ketinggian 2,9 nih, ya elongasinya misalnya 6, ini pas. Ya, dan ada yang melihat, tapi karena di bawah standar ini maka ditetapkan tidak diakui perlihatannya. Nah, ini juga problem. Nah, yang kadang sering terjadi adalah kadang-kadang hisab itu kan tidak